Welcome to my video. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membagikan tentang pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Lutfiana Wulandari dari kelas PPG PGSD 4. Orang Jawa pernah berkata, "Keno iwae aja nganti butek banyune." Artinya, berusahalah mencapai tujuan tanpa menimbulkan kerusakan. Nah, peribahasa ini sesuai dengan konsep CRT yang akan kita bahas di video kali ini. Apa itu sebenarnya CRT? CRT adalah sebuah pendekatan yang singkatannya itu Culturally Relevant Teaching, yang artinya pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan budaya. Konsep pembelajarannya itu landasan budaya memberikan peran dalam membentuk gaya belajar dan pada gilirannya menuntut adanya pengajaran yang sejalan dengan lensa budaya. Maksudnya gimana sih? Kita lanjut ya. Manfaat dari pembelajaran CRT ini untuk memberikan pengalaman berharga karena peserta didik itu belajar dari yang sudah mereka tahu. Mereka sudah tahu di sekelilingnya dulu, baru kita konsepkan ke pembelajaran secara umum. Lalu yang kedua, pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik. Ya, yang mana coba deh? Kita itu belajar dari yang kita tahu. Contohnya, anak-anak tahukah sebuah bangunan Menara Eiffel? Pasti tidak tahu karena kita tidak hidup di Inggris. Kita coba bayangkan dulu dari anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang bangunan tinggi. Kita contoh dulu dari bangunan tinggi yang ada di sekitar kita, contohnya Menara Kudus atau yang dari budaya dekat dulu. Baru kita hubungkan ke budaya secara umum atau budaya pada materi di pembelajaran. Lalu CRT juga akan meningkatkan keaktifan peserta didik. Jika peserta didik sudah tahu, mereka akan ikut berpartisipasi dengan aktif menjawab dan suka sekali dengan pembelajaran. Lalu meningkatkan prestasi akademik, pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik, mempertahankan identitas budaya peserta didik, dan meningkatkan kepekaan sosial peserta didik. Ya, ini yang paling penting. Meningkatkan kepekaan sosial pada peserta didik. Budaya. Pembelajaran dari budaya itu akan lebih meningkatkan kepekaan sosial peserta didik. Peserta didik itu merasa ini budaya saya, jadi saya harus melindunginya. Saya harus melestarikannya. Saya harus berusaha untuk melestarikannya. Ketika peserta didik sudah peka kepada sosial, secara otomatis peserta didik itu akan lebih kritis, lebih kreatif untuk mengembangkan yang ada di sosialnya tersebut. Bukannya merasa malu atau tidak mau mengakui budaya itu sebagai budayanya, tetapi malah sebaliknya, peserta didik akan lebih peka pada sosial. Selanjutnya, lalu apa sih peran CRT dalam terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik? Lingkungan belajar pendekatan CRT merupakan kegiatan yang menyenangkan dengan pendekatan pembelajaran memanfaatkan budaya sekitar untuk menjelaskan konsep pembelajaran. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Loh, kok bisa? Iya dong. Dengan peserta didik senang dengan pembelajaran, peserta didik itu akan melaksanakan kegiatan tanpa ada paksaan. Jadi ini menimbulkan perasaan aman dan nyaman di lingkungan belajar peserta didik. Lalu yang kedua, lingkungan belajar itu lebih berpihak pada peserta didik. Ya, dengan pembelajaran berbasis budaya, peserta didik itu memberikan kesempatan peserta didik untuk lebih aktif menanggapi. Lalu dan ini juga sesuai dengan titah dari Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidiklah sesuai dengan kodrat alam. Jadi CRT itu bisa meningkatkan partisipasi peserta didik karena
siswa itu lebih aktif dan sesuai dengan kodrat alam peserta didik. Lalu yang ketiga, lingkungan belajar yang variatif dapat menggunakan media pembelajaran yang variatif itu memfasilitasi gaya belajar peserta didik yang beragam. Jadi selama pembelajaran peserta didik akan merasa lebih sesuai, lebih aktif, lebih senang dan tidak bosan selama pembelajaran. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih.